Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Sodik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari bersama terkait dengan apa itu komunikator. Bagaimana menjadi komunikator yang handal, yang kredibel. Untuk itu kita nanti kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mencoba berdiskusi, mengkajinya, bagaimana menjadi seorang komunikator yang handal, bagaimana menjadi seorang komunikator yang kredibel. Untuk itu senantiasa pantau ya akun YouTube ini. Jangan lupa sebelum melanjutkan ke pembahasan untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan juga tombol like bagi teman-teman untuk memulainya. Untuk pertanyaan di setiap kita nanti akan membagi menjadi kurang lebih 4 scene ya. Setiap scene nanti ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya sehingga teman-teman harus menontonnya sampai selesai. Disimak dengan seksama ya. Untuk setiap scene-nya nanti ada pertanyaan dan teman-teman bisa menjawabnya melalui fasilitas komen yang ada di bawah ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempelajari terkait tentang komunikator, bagaimana menjadi komunikator yang kredibel dan yang handal. Oke, kita akan bersama-sama mengkaji ya terkait dengan seperti yang tadi kita sampaikan di awal, yaitu komunikator. Bagaimana menjadi seorang komunikator yang kredibel dan memiliki kehandalan dan juga handal. Nah, peran komunikator sangat penting. Tahapan komunikator ini sangat penting di dalam kita mempelajari terkait dengan health communication. Kenapa ini penting? Karena yang menjadi filter utama atau menjadi tokoh utama di dalam komunikasi itu adalah komunikator. Ketika komunikator ini tidak memiliki kredibilitas yang baik atau tidak memiliki kehandalan, maka bisa jadi pesan yang disampaikan itu akan menjadi kurang efektif. Ya, pesan yang disampaikan kurang efektif. Untuk itu kita akan mencoba mempelajarinya bersama-sama. Bagaimana menjadi komunikator yang handal, bagaimana menjadi komunikator yang kredibel, dan itu harus dimiliki oleh teman-teman public health. Itu teman-teman, kenapa itu penting? Karena teman-teman public health bergerak pada level preventif, promotif, jadi pencegahan, dan ini sangat penting untuk menjaga efektivitasnya. Oke, pertama kita mempelajari dulu, kita memahami dulu apa itu komunikator. Ya, komunikator adalah pihak yang bertindak. Jadi komunikator itu adalah seseorang penggerak, seseorang yang melakukan sesuatu. Itu adalah komunikator. Ya, komunikator bertindak untuk mengirim sebuah pesan. Nah, kalau dalam konteks kesehatan, maka seorang petugas kesehatan itu merupakan komunikator. Petugas promosi kesehatan, petugas kesehatan masyarakat itu adalah seorang komunikator. Adalah seorang pihak, merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim. Dipahami ya? Jadi seorang komunikator dalam hal ini dalam bidang kesehatan, yaitu petugas promkes atau petugas kesehatan masyarakat, bertindak sebagai pihak yang mengirim sebuah pesan. Nah, saya contohkan CTPS itu merupakan pesan. Namun dalam hal ini pesannya dikemas di dalam bentuk leaflet. Nah, apakah kalau kita nanti ya di seri sesi berikutnya kita mungkin akan mempelajari terkait dengan apa itu pesan, bagaimana pesan yang efektif dan sebagainya. Pesan memang bentuknya bermacam-macam, media untuk kita berkomunikasi itu macam-macam. Ada yang pesannya berupa pesan langsung, yaitu direct. Ya, kita
sebagai komunikator langsung menyampaikan kepada para komunikan kita atau para pasien ataupun klien kita. Namun juga melalui leaflet atau pesan tidak langsung. Bisa juga melalui video seperti yang mungkin saat ini kita sedang saksikan bersama, ya. Sehingga peran komunikator di dalam mengirimkan pesan itu sangat penting. Ketika komunikatornya tidak kredibel, komunikatornya tidak handal, maka pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Bisa dijamin dari sini ya, bisa dipahami ya sampai sini. Oke. Selanjutnya, kalau ada pesan yang dikirim, terus untuk siapa pesan itu? Pesan itu ditujukan tentunya kepada komunikan atau seseorang yang menerima pesan. Nah, penerima pesan ini bermacam-macam. Ada pasien. Kalau dalam konteks kesehatan masyarakat yang lebih luas itu adalah masyarakat, yaitu yang mereka akan menerima pendidikan kesehatan daripada kita, langkah-langkah promotif dari kita, ataupun pemberdayaan masyarakat dari kita. Maka pada intinya adalah komunikator di dalam komunikasi ya, komunikator itu adalah memegang peran yang paling penting. Kenapa? Kalau tidak ada komunikator, ada pesan, tapi mungkin masyarakat atau komunikan tidak akan menerima dengan baik. Karena apa? Tidak ada yang mengirimkan. Oke, dari sini tolong dipahami dengan baik. Peran komunikator. Jadi komunikator adalah pihak-pihak, bisa jadi satu orang, bisa jadi lebih dari 2 orang, bisa jadi kelompok besar. Pihak-pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan. Kepada siapa? Kepada komunikan, yaitu penerima pesan. Mungkin bisa klien, bisa pasien, bisa masyarakat secara luas. Kalau tadi dikatakan komunikator kan harusnya 1 orang. Ya, 1 orang. Contoh saja, Kementerian Kesehatan itu memiliki komunikator yang banyak. Yaitu siapa? Tenaga-tenaga kesehatan. Apakah mereka sendiri? Iya, mereka bekerja sendiri. Namun mereka sebetulnya berkelompok besar. Karena apa? Di Provinsi Aceh, ya, di Aceh ada komunikatornya, ada petugas kesehatannya. Di Jawa ada komunikatornya, di Kalimantan ada komunikatornya, di Sulawesi ya, di pulau-pulau yang lain, di Banten ya, di Provinsi Banten ataupun di Papua, Maluku, banyak tersebar komunikator-komunikator daripada Kementerian Kesehatan. Sehingga komunikator adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan. Dan hal ini sangat penting. Oke, bisa dipahami ya dari sini ya. Oke, kalau sudah kita akan mencoba bergeser di slide berikutnya. Nah, dengan kata lain, komunikator merupakan seorang yang atau kelompok yang berinisiatif. Orang yang punya gagasan, yang menjadi sumber atau source dalam sebuah hubungan. Oleh sebab itu peran komunikator sangat penting. Ya. Begitu juga seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan, namun juga menerima. Menerima apa? Menerima feedback, menerima respon, menerima tanggapan. Jadi setelah kita mengirim pesan, apakah begitu saja? Tidak. Tentunya kita harus menerima respon, tanggapan, feedback daripada komunikan kita. Apakah jangan-jangan yang kita sampaikan mereka tidak paham? Atau mereka memahaminya salah? Ya. Nah, itu kita harus pastikan. Harus pastikan. Bagaimana kita memastikannya? Dengan melalui respon, melalui tanggapan. Ataupun komunikator juga bertindak sebagai menjawab pertanyaan, menerima masukan, baik itu dari personal maupun publik, ya, yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung. Contoh kalau tadi kita kembali ke atas, salah satu contoh yang kita sampaikan adalah ini. Nah,
terkait dengan endemik yang saat ini ada, yaitu corona, ya, virus COVID-19. Nah, kalau lihat gambar di bawah ini, maka pesan yang diberikan kepada komunikator, yang oleh komunikator kepada komunikan berupa CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, kita harus melihatnya apakah benar komunikan kita, masyarakat yang kita kirimi, yang kita berikan edukasi, itu melaksanakannya dengan baik. Ataukah mereka hanya mencuci tangannya? Atau jangan-jangan mereka tidak mempraktikkan bagaimana langkah cuci tangan yang baik. Nah, teman-teman masih ingat? Taruh sabun, ya diusap, terus digosok sela-sela jari. Ya, oke. Sudah, maka di buku jari, ibu jari, oke, kuku jari. Nah, itu masyarakat harus memahaminya dan juga mempraktekannya. Kalau tidak dipraktekkan maka ya sama saja apa yang kita sampaikan sia-sia. Oke, ya. Jadi sekali lagi seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respons dan tanggapan serta menjawab pertanyaan baik itu dari individu maupun publik. Kalau kita share pesan itu kita share melalui akun YouTube misal, itu kan yang melihat publik, bukan hanya orang di sekitar kita, bisa jadi seluruh dunia menontonnya, menerima pesan tersebut. Maka bisa jadi mereka akan mempertanyakan atau memberikan respon melalui komen, mungkin seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ada beberapa syarat untuk menjadi komunikator yang baik. Yaitu apa? Untuk menjadi seorang komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami. Yang itu, seorang komunikator yang baik perlu menyusun dengan baik isi pesan. Jadi, kalau kita mau melakukan proses komunikasi, kita yang pertama adalah menyusun dulu isinya. Kita sudah handal, katakanlah orangnya memiliki percaya diri yang baik, memiliki komunikasi yang baik. Namun kalau pesannya kita tidak siapkan dengan baik, jangan-jangan diterima oleh masyarakat juga berbeda. Ya, pesan yang akan kita sampaikan kita harus prepare terlebih dahulu, kita harus susun dengan baik. Sehingga pesan tersebut mudah untuk dimengerti oleh publik, dimengerti oleh penerima. Penerima kita bisa individu, bisa kelompok kecil, kelompok besar, masyarakat secara luas, masyarakat di Indonesia, bahkan seluruh dunia, around the world. Oke. Syarat berikutnya adalah komunikator yang baik juga harus memenuhi atau mengetahui mana media yang paling tepat untuk mengirimkan pesan kepada penerima dan harus tahu bagaimana cara mengantisipasi gangguan yang akan muncul dalam proses pengiriman pesan tersebut. Sekarang ini contoh, kita mau mengirimkan pesan kepada masyarakat secara luas terkait dengan bahaya COVID-19. Kita pengennya menyampaikan secara langsung, padahal ini beresiko juga. Karena mungkin kita beresiko karier, menjadi penyebar virus, atau masyarakat yang sudah terinfeksi positif kita tidak tahu, mereka menginfeksi kita. Ini juga bahaya, ini jadi gangguan. Maka kita harus tahu prosesnya. Mungkin untuk saat ini proses yang paling tepat adalah menggunakan daring mestinya. Seperti pembelajaran yang sedang kita laksanakan ini. Kita memanfaatkan fasilitas daripada teknologi untuk menyampaikan, untuk belajar bersama. Syarat komunikator selanjutnya adalah komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikan tanggapan, feedback atau umpan balik yang disampaikan oleh pihak penerima receiver. Maka kita seorang komunikator harus bisa memberikan feedback yang baik. Nah, sebelum kita memasuki pada aspek-aspek yang penting di dalam komunikasi, terlebih dulu
di scene yang pertama ini Pak Sodik akan memberikan apa namanya bukan penugasan, tapi biar melihat untuk cek and recheck teman-teman memperhatikan nggak jangan-jangan hanya play di awal lalu skip di yang terakhir gitu ya. Jangan-jangan. Nah, di menit yang ke 14 ke 15 ini Sodik pengen memberikan satu apa namanya cek and recheck kepada teman-teman. Nah, sampai di sini apakah teman-teman memahami apa itu komunikator? Apa peran komunikator? Fungsi komunikator apa? Nah, Pak Sodik pengen teman-teman buat contoh proses komunikasi yang melibatkan komunikator, pesan, dan komunikan. Jadi dalam bentuk naratif, ya mungkin nggak usah banyak-banyak, semacam cerita aja lah. Ya, semacam cerita sedikit aja terkait dengan Pak petugas kesehatan ini menyampaikan ini pesannya ini dan sebagainya, gitu ya. Oke, jangan lupa cek di kolom komen. Oke, jangan lupa sekali lagi Pak Sodik menyampaikan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan like untuk share ke teman-teman yang lain biar bisa sama-sama merasakan manfaat daripada pembelajaran daring yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Oke, Pak Sodik tunggu di kolom komen, yaitu coba teman-teman buat sedikit cerita saja. Komunikator yang handal. Oke, kita akan mencoba mempelajari dari yang pertama dulu, yaitu aspek etos. Aspek etos ini berkaitan dengan sumber kepercayaan atau source credibility yang dibuktikan oleh seorang orator bahwa dirinya itu memang mumpuni. Mumpuni apa? Mumpuni pada di bidangnya karena kepakarannya, ya seorang orator akhirnya layak untuk dipercaya. Kita contohkan di layar PowerPoint teman-teman bisa melihat ya ada dua sosok yang sangat istimewa yang masih terbilang muda juga ya. Yang pertama adalah Pak Menkes kita, Pak Menteri Kesehatan, yaitu Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi. Terus juga ada menteri yang masih terbilang muda juga, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Wisnu Tama. Oke. Nah, kalau melihat dua sosok ini pastinya mereka kita tidak meragukan lagi kredibilitas mereka. Namun, di sini Pak Sodik pengen mencontohkan bahwasannya setiap orang ini mereka ini sosok yang berbeda, yang kredibel pada bidangnya, bukan kredibel pada bidang satu sama lainnya. Contoh, kalau kita ngomongin masalah kesehatan, masalah saat ini terkait dengan COVID-19, pada pandemiknya, penanganannya, bagaimana kebijakannya, tentunya kalau yang menyampaikan Pak Menkes, yaitu Pak Terawan, maka kita akan lebih yakin dibandingkan kalau yang menyampaikan terkait dengan COVID ini penanganan COVID-nya, penanganan pasiennya, bagaimana kegawat daruratan pasien, rujukannya itu adalah Pak Wisnu Tama. Namun akan berbeda konteksnya kalau Pak Wisnu Tama menyampaikan dampak COVID-19 ini pada sektor perekonomian, ya, kreatif, bagaimana mungkin banyak UMKM yang sedang lesu atau terkena dampak daripada COVID-19, atau sektor pariwisata yang juga mengalami terdampak, di mana pemerintah mengambil satu kebijakan untuk menutup akses
dari berbagai tempat wisata. Nah, itu kalau Pak Wisnu Tama yang menyampaikan mungkin akan sangat tepat atau kredibel karena itu memang di bidangnya. Namun kalau Pak Terawan menyampaikan terkait dengan pariwisataan, dengan ekonomi kreatif, mungkin kurang tepat. Ya, jadi yang dianggap sebagai orang itu memiliki etos atau memiliki satu sumber kepercayaan yang terpercaya atau yang kredibel, ya, maka dilihat daripada kepakaran sesuai dengan bidangnya. Ketika menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan bidangnya. Pak Terawan menyampaikan terkait dengan kesehatan sesuai dengan bidangnya. Pak Terawan menyampaikan bidang ekonomi pariwisata bukan bidangnya. Begitu juga Pak Wisnu Tama menyampaikan terkait dengan pariwisata, ekonomi kreatif, ini memang bidangnya, sehingga terpercaya. Namun sebaliknya kalau Pak Wisnu Tama menyampaikan terkait dengan penanganan pasien, rujukan ya, pasien COVID-19, maka ini tentunya bukan pada bidangnya, sehingga kredibilitasnya akan sedikit dipertanyakan. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu pada patos, ya, pada aspek patos. Patos adalah berurusan dengan himbauan emosional, itu emotional appeals, yang ditunjukkan seorang komunikator dalam menampilkan gaya bahasa yang mampu membangunkan gairah, yang membuat orang yang kita ajak komunikasi, orang yang komunikan masyarakat itu memiliki semangat yang berapi-api. Contoh, kalau ada pasien dengan atau klien kita yang sudah divonis hidupnya tidak lama lagi, kita sampaikan dengan nada yang tidak begitu mendukung. Sudahlah Pak, Bapak ini sudah tidak lama lagi hidup di dunia, maka Bapak nurut sajalah. Nah, ini mungkin pasien atau klien kita mati bukan karena waktu hidupnya yang tidak lama lagi, tapi karena mendengar omongan kita justru malah meninggal, bisa jadi. Namun kalau kita memberikan kita melalui patos, memiliki himbauan emosional yang baik, sudah Bapak harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Hidup dan mati ini merupakan sudah menjadi takdir Tuhan. Bapak harus semangat, ingat anak-anak, istri Bapak, mereka menunggu Bapak. Menunggu untuk Bapak untuk berada di samping mereka. Anak-anaknya pengen ditunggui oleh bapaknya ketika nanti wisuda sarjana dan sebagainya. Maka ketika kita menyampaikan emosional ini dengan baik, bisa jadi ini merupakan pembangkit, peletup semangat pasien menjadi berapi-api, sehingga mereka respect dengan kita, justru menggairahkan harapan hidup mereka. Begitu juga dengan yang lain. Begitu juga dengan konteks komunikasi secara umum. Maka komunikator harus memiliki patos yang baik agar para responden atau para komunikan ini tertarik dengan baik pada kita. Selanjutnya tadi sudah kita mempelajari etos, ya, yaitu kepercayaan atau kredibilitas. Kita sudah mempelajari dengan patos, yaitu emosional. Selanjutnya kita mempelajari tentang logos. Logos itu apa? Pertalian dengan himbauan logis, logical appeals, yang dibuktikan oleh seorang orator bahwa uraian atau kajian yang sesungguh-sungguh masuk akal hingga layak untuk diikuti atau dituruti oleh khalayak. Jadi di dalam proses komunikasi, seorang komunikator ini harus mengedepankan konsep logik juga. Kalau yang kita sampaikan ini tidak logis, maka masyarakat atau komunikan ini juga tidak akan menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Ketika mereka tidak bisa menerima, maka ya proses komunikasi yang kita bangun ini tidak akan bermakna lagi.
proses komunikasi ini akan menjadi sia-sia. Ya. Oleh sebab itu, imbauan logis atau logical appeals ini harus menjadi pegangan utama bagi komunikator. Seperti halnya contoh, kita ngomongin masalah COVID-19. Tolong setiap masuk rumah cuci kakinya saja yang dicuci. Atau lepas baju di luar, maka orang akan menjadi hal yang tidak relevan. Namun ketika bagi Anda yang sudah yang barusan keluar dari rumah, tolong untuk segera mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Cuci tangan, kalau sudah masuk, lepas pakaian di dalam rumah, masukkan ke tempat mesin cuci untuk segera sterilisasi. Bisa jadi bagus. Ya. Jadi teman-teman harus mengingat ada aspek etos, patos, dan logos yang harus menjadi perhatian penting bagi seorang komunikator. Nah, manakala seorang komunikator kehilangan nilai etos atau kepercayaan, credibility dalam komunikasinya, maka sangat mungkin apa yang dikomunikasikan akan menimbulkan efek bumerang. Efek bumerang yang bagaimana? Yaitu justru yang disampaikan itu akan menjadi masalah bagi komunikator. Karena dianggap komunikator tidak kredibel. Ya. Dan tidak berhenti sampai di situ, bahayanya adalah bisa berakibat fatal, yaitu hilangnya kepercayaan, integritas, kehormatan, atau wibawa daripada komunikator tersebut. Maka teman-teman sebagai calon-calon komunikator kesehatan yang handal, calon tenaga kesehatan masyarakat, calon tenaga promkes, ya, calon tenaga counseling, ya, calon pendamping K3, maka teman-teman harus membangun menjadi komunikator yang baik sehingga teman-teman memiliki kredibilitas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah penting yang layak diurutkan adalah komponen etos. Etos ini sangat penting untuk menjadi perhatian dari komunikator. Kalau komponen etos ini sudah dipegang, maka hampir 90% komunikasi akan bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mempelajari apa saja faktor-faktor pendukung etos, apa saja faktor-faktor atau komponen-komponen daripada etos itu sendiri. Ya, oleh sebab itu, teman-teman sekali lagi harus benar-benar mencermati ya, dari proses-proses yang dari awal kita sudah sampaikan terkait dengan aspek etos, patos, logos ya. Kalau etos itu adalah sumber keyakinan atau kepercayaan publik kepada kita, kredibilitas kita sebagai komunikator, terus pada patos itu adalah himbauan emosional, bagaimana kita mampu membangkitkan, mampu menggairahkan daripada responden kita sehingga mereka bisa berapi-api, ya, membangun, menyemangati diri. Dan juga pada aspek logos, yaitu pesan yang kita sampaikan harus logis, logical appeals. Kalau tidak logis maka ini akan jadi berbahaya. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas komponen-komponen etos, pada scene yang kedua ini untuk sekali lagi cek, recheck konsentrasi teman-teman, silahkan teman-teman komen sekali lagi ya, komen ketikkan di kolom komen ya terkait dengan contoh. Buatlah contoh bagaimana seorang komunikator ini kehilangan etos atau kepercayaan keyakinan yang sangat berbahaya, yang bisa berakibat fatal bagi kehilangan kepercayaan, kehormatan, integritas, dan wibawanya. Oke, dipahami ya? Teman-teman silahkan buat contoh
ya, seorang komunikator ini kehilangan nilai etos. Contohnya di masyarakat aja yang teman-teman bisa temui dimanapun. Sederhana, simpel aja, ya. Maksudnya pengen tahu, pengen cek sampai di mana teman-teman memahami terkait. Oke, di scene yang ketiga ini kita akan mempelajari komponen-komponen daripada etos. Kenapa penting kita mempelajari komponen daripada etos? Seperti yang tadi kita sudah pelajari di awal, bahwasanya etos ini memegang peran yang penting di antara aspek yang lain. Itu tadi kalau masih diingat ya, ada aspek etos, logos, ya, pathos, ya. Maka penting sekali kita mempelajari terkait dengan komponen etos. Apa saja itu? Ada dua komponen etos. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi, yaitu integritas dan tenggang rasa. Pada kondisi ini komunikan, ya, kita komunikan akan menentukan apakah mereka percaya bahwa komunikator memiliki kompetensi, kualitas, goodwill dalam aktivitas komunikasi yang sedang dijalankan. Jadi pada aspek kompetensi ini yang menilai bukan lagi kita, tapi pada level komunikan atau responden atau klien yang sedang kita ajak untuk berkomunikasi. Nah, dalam konsep kompetensi ini atau integritas ini, tugas seorang komunikator adalah membimbing komunikan untuk percaya. Jadi kalau seorang komunikator ini tidak bisa mengarahkan, membuat komunikan menjadi yakin dan percaya kepada kita selaku komunikator, ini jadi berbahaya. Ya. Bahwasanya seorang yang memiliki kemampuan, memiliki integritas, memiliki tenggang rasa yang tinggi, ya, kepada peran komunikannya. Maka sekali lagi, tugas komunikator ini pada komponen etos, yaitu kompetensi atau integritas ini sangat-sangat harus dicermati. Ya. Selanjutnya, komunikator ini akan menunjukkan etos kepada komunikannya atau kepada masyarakatnya dengan jalan melakukan pilihan. Pada tahap awal pembinaan etos, ya, ataupun komunikator berusaha untuk mengembangkan komponen tersebut yang dalam dirinya. Jadi semakin kita bisa meyakinkan komponen atau komunikan, maka kita semakin memiliki kompetensi yang baik. Jadi kalau di awal tadi ketika Pak Terawan, Pak Menkes ini pasti berintegritas beliaunya, karena sesuai dengan bidangnya, beliau expert di dalam dunia kesehatan, backgroundnya seorang dokter, maka akan memiliki mencapai kompetensi yang sangat baik, komponen yang sangat baik. Selanjutnya kita akan mencoba mempelajari komponen etos yang kedua, yakni faktor-faktor pendukung etos. Kalau masalah kompetensi tadi saya kira menjadi faktor utama yang tidak bisa ditawar. Namun yang tidak kalah penting adalah faktor-faktor pendukung daripada etos itu sendiri. Apa itu? Sukses seorang komunikator ditentukan oleh kemampuan di dalam mengadakan pilihan yang akan meningkatkan etosnya dalam komunikasi. Jadi ketika kita memiliki kekuatan yang baik, mampu memilih sesuatu yang baik untuk meningkatkan kepercayaan daripada komunikan, maka itu sangat penting. Nah,
seorang komunikator ini berusaha untuk mulai meningkatkan ataupun menurunkan etos, keyakinan, kepercayaannya sejak saat komunikan sadar akan kehadiran sang komunikan. Maka kalau bisa kita harus sejalan selaras dengan komunikan kita. Jangan seolah-olah kita sok benar, tapi kita dengarkan juga daripada komunikan kita. Ketika bagaimana caranya? Yaitu dengan melibatkan komunikan dalam proses komunikasi ini. Yaitu seperti yang kita pelajari di awal, salah satu contoh untuk melibatkan diri mereka di dalam proses komunikasi ini adalah dengan cara mendengarkan asupan mereka, mendengarkan curhatan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, sehingga kita mendapatkan data yang komprehensif juga. Jadi keluhan mereka, keluhan klien, keluhan pasien, kita bisa dengarkan dengan baik. Justru dengan kita mendengarkan itu tidak akan menghilangkan atau mengurangi etos kita atau kepercayaan, integritas kita, tidak, justru akan menambahnya. Karena dengan begitu kita lebih mudah mengeksekusi. Nah, tadi kita sudah mempelajari komponen etos ada dua ya. Ada kompetensi, yang kedua ini adalah faktor-faktor pendukung. Namanya faktor-faktor pendukung. Jadi tidak kurang dari dua. Kita coba akan mempelajarinya. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung daripada etos? Nah, yang pertama, faktor pendukung etos yang pertama adalah preparation, yaitu persiapan. Kalau kita mendengar yang sering disampaikan oleh Pak Rektor kita ya, kalau dalam melakukan memberikan kuliah umum itu sering mengutip satu kutipan bahwasanya preparation a half of the winning. Jadi persiapan itu adalah separuh dari kemenangan. Ya. Maknanya apa? Ini merupakan satu faktor yang mutlak. Akan tetapi apabila hanya memperhatikan persiapan saja belum cukup, tentunya komunikator harus memperlihatkan kepada komunikan bahwa ia telah melewati persiapan yang baik, yang matang. Oleh sebab itu seorang komunikator, seorang petugas kesehatan masyarakat yang nanti terjun di masyarakat ya, ketika mau menyampaikan edukasi kepada keluarga penderita TB, kita mengedukasi kepada keluarga penderita TB, maka kita harus terlebih dahulu memahami detailnya bagaimana penularan TB, bagaimana cara untuk menghentikan penularan TB tersebut. Kita harus memperhatikannya sehingga kita bisa memberikan hal yang terbaik kepada sang komunikator harus menunjukkan kepercayaan mengenai persiapan ini, bukan saja sewaktu ia bicara, tapi juga dalam tingkah lakunya sebelum dan sesudah berbicara. Ada istilahnya, apa yang disampaikan ya, itu sama dengan perilakunya. Contoh, kalau tadi kita menyampaikan kalau bersin itu menutup dengan siku. Itu kita sampaikan. Namun ketika ternyata bersin kita haksing. Ini maka komunikan atau orang yang kita ajak kita sampaikan komunikasi ini, dia akan meragukan. Nah, ini bapak ini ngomong doang. Tadi nyampaikan kalau bersin begini, kalau batuk begini, tapi giliran beliaunya betul-betul bersin, nggak tepat ini, atau nggak boleh. Jadi harus betul-betul sebelum dan sesudah kita menyampaikan pesan itu harus konsekuen, harus konform, harus sama, ya, harus sama. Jadi contoh, kita mengajarkan kepada
klien atau masyarakat COVID-19, kita untuk stay home, namun kita justru piknik, ya orang nggak akan percaya sama kita, ya orang nggak akan percaya. Jadi sebelum dan sesudah kita menyampaikan itu harus konsisten. Oke, adapun untuk faktor yang kedua pendukung daripada etos adalah seriousness atau seriously atau kesungguhan. Itu seorang komunikator yang sungguh-sungguh akan membangkitkan kepercayaan diri pada komunikator yang tidak melakukan secara demikian. Maka akan sangat berbeda seorang komunikator yang serius dan yang tidak. Responden, audiens, ataupun klien kita akan memberikan respon yang berbeda. Ya, akan memberikan respon yang berbeda. Mungkin saat ini contoh saja lah, ya, contoh saja. Kalau ada seorang ketika sama-sama datang, yang satunya orangnya serius, menyampaikan dengan yang satunya hanya dengan lawaan saja, mungkin akan berbeda, ya, mungkin akan sangat berbeda. Oke, selanjutnya seorang komunikator harus menangani subjeknya, audiensnya, ya, dan peristiwanya dengan sungguh-sungguh. Kita dapat menyaksikan begitu banyak orator politik yang sukses menyisipkan humornya ke dalam pidatonya, tetapi mereka dengan hati-hati pula menghindarkan diri dari reputasi pelawak. Jadi joke atau guyonan itu boleh, namun jangan terjebak kita, loh ini pelawak ini, nggak ada bedanya antara kita petugas kesehatan dengan dengan pelawak. Dan nanti orang akan berpikiran yang berbeda, ya. Oke, selanjutnya untuk faktor-faktor pendukung etos yang ketiga, yakni sincerity atau ketulusan. Seorang komunikator harus menunjukkan kesan kepada audiens atau komunikannya bahwa ia adalah orang yang tulus dalam pikirannya dan perbuatan. Jadi seorang komunikator itu tidak boleh ada udang di balik batu, ya. Jadi harus betul-betul tulus menyampaikan, harus betul-betul tulus, ya. Sehingga sang komunikator yang mahir ini dapat menstimulus faktor etos. Jadi menciptakan kesan, ya, atau pemikiran audiens, sehingga audiens ini merasa dihargai. Oh, bagus sekali ini Bapak. Ini adalah satu ide yang bagus dari jenengan. Karena seperti itu, ya. Saat kita melakukan penyuluhan pada audiens yang besar, gitu, ya. Ketika ada yang memberikan pendapat yang bagus, makanya harus kita hargai, harus terus kita menghargainya, harus kita apresiasi, begitu ya. Meskipun tidak apresiasi tidak harus berbentuk materi, dengan memberikan apresiasi secara langsung ini sangat bagus. Oke. Selanjutnya untuk yang keempat, yaitu faktor pendukung etos yang keempat, yaitu adalah confidence atau kepercayaan. Seorang komunikator ini harus senantiasa memancarkan kepastian, harus kelihatan confidence, ya. Untuk itu dia harus muncul dengan penguasaan diri situasi yang sempurna. Jadi coba kalau lihat siapa ya katakan Mario Teguh gitu ya, Mario Teguh Golden Ways, kita lihat selalu menunjukkan senyum. Dia menunjukkan kalau dia itu sangat percaya diri, sangat memiliki keyakinan. Nah, ini merupakan cara satu-satunya, yaitu adalah dengan melakukan persiapan secara menyeluruh untuk segala situasi. Jadi kita sudah prepare.
Dengan kita semakin confidence kita, semakin mudah kita menyampaikan pesan kepada komunitas. Sekali lagi, semakin kita menguasai audiens kita, maka semakin akan bagus pola komunikasi yang akan kita sampaikan. Dan juga sebaliknya. Ketika kita next ke selanjutnya kita akan membahas yaitu faktor pendukung etos. Yang kelima, kalau yang keempat tadi adalah kepercayaan atau confidence, ya. Yaitu yang kelima ini adalah poise atau ketenangan. Audiens akan cenderung mempercayai pembicara yang tenang, santai dalam pidatonya, dan dalam situasi sosial di sekitar pidatonya. Jadi kebanyakan audiens akan melihat dan memperhatikan dengan seksama ketika seorang komunikator atau seorang orator atau seorang pembicara itu friendly, terus tenang, confidence, ya, akan lebih disukai oleh para komunikan atau klien kita. Dan yang mempunyai kesadaran akan keramahan, ya, bagi peserta pidatonya. Sehingga kalau kita pidato mendengarkan orang seperti halnya orang yang sedang marah-marah, maka orang akan berpikir yang lain. Kecuali kalau atasan kepada bawahannya, ini beda. Kalau ini sifatnya kita harus memiliki equal. Jadi antara komunikator dengan komunikan, kita jangan terlalu mengambil jarak yang jauh. Seolah-olah kita menjadi mereka juga, sehingga mereka akan menerimanya dengan lebih baik. Jadi ketenangan dalam segala situasi pidato, baik itu di hadapan orang penting maupun kebanyakan merupakan sesuatu yang krusial, ini menjadi sangat yang penting, yaitu adalah ketenangan. Meskipun yang kita hadapi adalah masyarakat yang sedang emosional, apalagi saat ini kalau kita ngomongin COVID-19, semua warga itu, semua masyarakat itu dihantui perasaan yang tidak nyaman. Artinya mereka khawatir dan sebagainya. Ya, ketenangan dalam situasi ini itu akan sangat membantu kita untuk menyampaikan komunikasi yang efektif. Yang keenam yaitu adalah friendly atau friendship tadi, seperti yang saya katakan, ramah tamah. Ya, kita lebih mempercayai teman daripada orang yang belum kita kenal, itu pasti. Dan audiens juga sama. Ketika kita ramah dengan audiens, kita dekat dengan komunikan kita, maka orang komunikan ini akan memberikan akses data informasi kepada kita dengan baik. Sehingga kita lebih mudah membantu klien kita, membantu pasien kita dalam menyelesaikan masalahnya, terutama masalah kesehatan pastinya. Olehnya komunikator harus menunjukkan dirinya sebagai seorang sahabat kepada mereka yang menyelenggarakan pertemuan ataupun perdebatan, ya sebisanya kita hindari. Jadi sekali lagi kita harus friendship, harus ramah kepada klien kita atau kepada pasien atau masyarakat yang saat ini menjadi komunikan kita. Dan yang terakhir dari faktor-faktor pendukung etos yaitu kesederhanaan. Jadi ketika seorang komunikator itu terlalu berlebihan, komunikan juga kurang suka. Ya, umumnya komunikan akan menaruh kepercayaan atau etos itu dengan mudah pada orang-orang yang sederhana, namun pernyataannya logis. Ya, menaruh kepercayaan kepada orang yang sederhana namun logis. Ya. Sehingga bagi seorang pembicara atau orator
biasanya akan mengutamakan bila memperhatikan kesederhanaannya. Kesederhanaannya penting. Karena apa? Komunikan atau responden itu akan melihat dari apa yang kita sampaikan. Namun tidak menutup kemungkinan mereka juga melihat, oh orang ini pernah seperti itu. Jadi intinya semua elemen, semua aspek di dalam persiapan untuk menjadi komunikator ini harus kita kuasai dengan baik. Ya. Dan juga komunikasi yang baik. Oke. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dengan baik video kali ini. Semoga bisa membantu kita, membantu teman-teman Kesmas untuk menyiapkan diri menjadi komunikator yang handal, menjadi calon tenaga kesehatan masyarakat yang kredibel, menjadi tenaga kesehatan masyarakat yang maknyus, ya, dan juga tenaga-tenaga profesi yang handal tentunya. Dan Kesmas Terada pasti akan lebih handal. Thank you very much. Don't forget to like and also share and subscribe bagi yang belum. Ya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini. Di akhir tayangan ini Pak Sodik ingin review singkat dari teman-teman. Apa yang teman-teman pahami terkait dengan pembelajaran komunikator pada kesempatan ini? How to become the credible and legible of the komunikator. Gitu. Jumpa lagi di next video, next pembelajaran dari saya, Muhammad Ali Sodik. Salam sukses.